Halo bun, hari ini bikin brownies yang super lembut banget. Ini super lembut dan nyokot banget. Ini bisa jadi menu jualan juga karena bahan-bahannya mudah dan buatnya juga gampang banget. Apa aja bahan dan gimana cara buatnya? Jangan lupa tonton videonya sampai habis. Langsung aja, ini pertama aku pecahkan 4 butir telur. Pakai wadah yang agak besar ya. Kemudian aku masukkan sekitar 7 sendok makan gula pasir. Ini nggak terlalu munjung, juga nggak terlalu rata. Kalau ditimbang, ini berat gulanya aku pakai 125 gram. Kemudian aku masukkan setengah sendok makan SP. Dan aku masukkan juga sekitar 1 sendok teh vanili cair. Baru aku mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai adonannya berubah warna menjadi putih kental berjejak. Kalau nggak mau pakai vanili cair juga boleh, terserah. Tapi ini kalau pakai vanili cair dia kuenya jadi lebih wangi dan nggak bau amis. Karena kan kita pakai telur. Ada yang nanya bisa nggak pakai mixer nggak sih? Aku soalnya belum punya. Sebenarnya bisa aja, tinggal pakai whisk. Cuman ya lumayan pegel sih ngaduknya, soalnya kan manual. Nah ini udah cukup ya, udah putih kental berjejak. Selanjutnya aku bakal masukin tepung terigu. Ini terigunya aku sendokin kira-kira 8 sendok makan, gak munjung dan gak rata banget. Tapi kalau ditimbang ini beratnya 100 gram. Kemudian ini aku aduk sebentar, pelan-pelan aja, yang penting tercampur biar udaranya nggak banyak keluar. Baru aku masukin sekitar 2 sendok makan setengah coklat bubuk. Ini kalau ditimbang 20 gram ya. Kalau udah ini aku aduk lagi sampai tercampur rata. Aduknya pelan-pelan aja biar udaranya nggak banyak keluar. Kemudian aku lelehkan coklat batang dan mentega. Ini coklatnya berat 125 gram dan menteganya berat 100 gram. Juga bisa dilelehkan di awal, jadi sebelum mixer adonan sebaiknya coklat dan menteganya dilelehkan dulu ya. Kalau langsung dilelehkan pakai panci kayak gini, apinya harus benar-benar kecil biar coklatnya nggak gosong. Abis itu ini aku langsung tuangin semua coklat sama mentega yang udah dilelehkan tadi ke dalam adonan yang udah di mixer. Kemudian aku tambahkan dengan susu cair coklat, ini sekitar 50 ml. Kalau nggak ada susu cair coklat bisa pakai susu UHT yang putih biasa itu. Ini kebetulan karena aku adanya susu cair coklat, makanya aku pakai aja. Selanjutnya ini aku aduk aja sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian ini aku sisihkan sekitar 3 sendok sayur kayak gini ke dalam mangkok. Dan aku udah siapin loyang ukuran 20x10, lalu aku tuang ke dalam loyangnya. Setengah aja dari adonan. Ini loyangnya udah aku kasih mentega tipis-tipis dan di bawahnya aku kasih kertas roti. Nah kalau udah ini siap buat dikukus. Sebelumnya kukusannya udah aku panasin dulu. Ini aku kukusnya kurang lebih 20 menit dulu. Nyala apinya harus sedang cenderung kecil ya biar permukaannya nggak bergelombang. Abis itu ini adonan yang udah disisihkan tadi, ini aku mau tambahin sekitar 1 saset susu kental manis atau sekitar 40 gram. Ini di bawahnya aku pakai timbangan. Kemudian ini diaduk aja sampai tercampur rata. Nah kalau udah tercampur rata kayak gini, ini bakal aku tuang ke dalam loyang jadi layar keduanya. Udah sekitar 20 menitan, ini layar keduanya aku tuangnya tetap di dalam kukusan aja, nggak perlu dikeluarin. Kalau udah ini aku kukus lagi sekitar 15 menit. 15 menit kemudian ini tutupnya aku buka dan aku kasih layar ketiga. Abis itu tinggal dikukus lagi kurang lebih 20 menitan. Nah ini udah sekitar 20 menitan, ini udah mateng, tapi tadi aku lupa kecilin api jadi permukaannya rada bergelombang. Kemudian ini aku keluarin dari loyang. Ini di bawahnya aku pakai alas kertas roti, jadi ini aku bakal copot dulu kertas rotinya. Sebaiknya tunggu dingin dulu baru dipotong, tapi ini karena anak-anak gak sabaran jadi aku potong aja pas masih panas. Ini tadi aku lupa banget kecilin apinya jadi permukaannya rada bergelombang. Cuman walaupun gitu ini teksturnya tetap lembut banget. Ini aku coba belah-belah pakai tangan, ini bener-bener lembut dan enak banget. Jadi jangan lupa dicoba. Hai, hari ini aku bikin stup roti tawar rasa coklat. Bahan-bahannya mudah dan sama sekali nggak bikin enak. Langsung aja ini aku udah siapin bahan-bahannya. Ada 4 lembar roti tawar, 50 gram coklat batang, 1 saset susu kental manis atau sekitar 40 gram, air 100 ml, 1 sendok teh tepung maizena, dan sejumput garam. Pertama ini aku potong pinggiran-pinggiran rotinya. Kalau udah aku siapin panci masaknya. Kemudian masukkan coklat batang. Masukkan susu kental manis. Ini aku bilas pakai air yang udah disediakan. Masukkan garam. Kemudian masukkan tepung maizenanya. Sebelumnya tepung maizenanya aku cairin dulu ya. Masukkan sisa air yang masih. Kalau udah ini bakal aku masak dulu. Jangan lupa buat terus diaduk-aduk biar coklatnya nggak gosong ya. Kalau dirasa sudah cukup mengental, apinya boleh dimatikan dan biarkan dingin dulu. Nah ini udah bisa dipakai. Untuk wadahnya ini aku pakai wadah buat kue kering. Ukurannya 10x10 cm, volume 300 ml. Langsung aja ini aku masukin 1 lembar roti tawar dulu. Kemudian siram dengan coklat. Tumpuk lagi dengan 1 lembar roti tawar. Siram coklat lagi. Ulang sampai 4 lembar roti tawar habis ya. Oh ya, ini aku kasih taburan keju karena di rumah lagi ada. Nggak ada juga nggak apa-apa ya. Nah ini dia hasilnya. Ini memang takaran buat 1 box aja. Kalau kalian mau bikin 2, 3, 4, kalian bisa kalikan aja bahan-bahannya. Ini coklat banget. Walaupun coklat dan lumer, ini sama sekali nggak bikin enak.
Rasanya enak, manisnya juga pas. Jadi jangan lupa cobain ya. Bikin sesuatu yang modalnya cuma 5 ribuan aja. Langsung aja aku udah siapin panci masaknya, kemudian aku masukkan 125 gram coklat batang putih dan 100 gram mentega. Ini aku lelehkan di atas api kompor, nyalanya kecil aja biar coklatnya nggak gosong. Aku aduk terus sampai semuanya meleleh dan tercampur rata. Kalau udah, ini bisa disisihkan dulu. Lanjut, aku pecahkan 4 butir telur. Kemudian aku masukkan 125 gram gula pasir. Aku masukkan juga setengah sendok makan SP dan 1 sendok teh vanili cair. Kemudian langsung aku mixer aja pakai kecepatan paling tinggi sampai adonannya berubah warna menjadi putih kental berjejak. Nah, ini udah cukup. Aku masukkan 100 gram tepung terigu dan 10 gram coklat bubuk. Ini aku ayak ya, biar hasilnya lebih halus, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau udah, ini aku mixer lagi sebentar, pakai kecepatan paling rendah. Kalau udah lumayan tercampur kayak gini, ini aku matikan mixernya. Baru selanjutnya aku masukkan lelehan coklat dan mentega yang udah kita lelehkan. Kalau udah, ini aku aduk bentar aja pakai teknik aduk balik dari bawah ke atas biar udaranya nggak banyak keluar. Tadi belum rata ya, karena ini aku mau masukin pewarna red velvet, jadi aduk yang tadi tuh nggak perlu rata. Untuk pewarnanya dikira-kira aja sampai warnanya jadi cantik sesuai yang kita mau. Kemudian aku aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Karena di sini menurutku warnanya masih kurang, jadi aku tambahkan lagi. Nah, ini udah pas, udah sesuai. Sekarang aku masukkan ke dalam box yang udah aku siapkan. Ini aku pakai box ukuran 250 ml. Ini tahan panas, jadi aman buat dikukus. Untuk harganya, kemarin ini aku beli sekitar 21.000, isinya 25 pieces. Aku tuang adonannya sama rata. Ini aku kira-kira aja, tapi kalau kalian bikinnya lebih banyak, sebaiknya pakai timbangan. Kemudian ini aku kukus. Kukusannya sebelumnya udah aku panaskan, dan aku masukkan semuanya ke dalam kukusan. Aku kukus kurang lebih sekitar 25 menitan. Pakai api sedang cenderung kecil biar permukaannya nggak gelombang. Nah, ini udah sekitar 30 menitan, ini udah matang. Kalau belum yakin bisa tes tusuk dulu ya. Kalau kering berarti udah matang. Selanjutnya aku mau bikin siraman coklatnya. Ini aku pakai 120 gram coklat putih dan aku siram dengan 120 ml susu cair yang udah aku panaskan terlebih dahulu. Kalau udah, ini bisa diaduk sampai tercampur rata dan sisihkan, biarkan sampai dingin. Kalau masih panas soalnya dia teksturnya lebih cair, tapi kalau udah dingin dia teksturnya lebih kental. Kalau udah disisihkan, lanjut ini aku bakal bikin whipped creamnya dulu. Ini aku pakai whipped cream bubuk, ini perbandingan 1:2. Ini whipped creamnya aku pakai 56 gram aja buat 8 box yang udah kita bikin tadi. Nah, ini tinggal aku kasih whipped creamnya aja. Pastikan sebelum kasih whipped cream kuenya udah benar-benar dingin ya. Soalnya kalau enggak nanti whipped creamnya bisa meleleh. Kali lagi, kalau kamu yang mau jualan ini wajib banget buat ditimbang semua-semuanya. Kemudian ini aku ratakan, jangan lupa pinggiran-pinggirannya itu harus benar-benar ketutup biar nanti pas disiram sama coklat putihnya ini nggak masuk ke dalam. Ini coklat putihnya juga pastikan udah dingin sebelum dituangkan. Ini aku tuang sama rata aja karena memang udah pas buat 8 box. Kalau udah, ini aku tutup dan aku taruh di freezer. Nah, ini dia udah aku taruh di freezer sekitar 30 menitan. Ini aku bakal coba dulu, kasih lihat layarannya kayak gimana. Ini rasanya enak banget, berasa creamy, cocok banget buat ide jualan kamu. Ini per boxnya modalnya cuma 5 ribuan aja. Ini bocil-bocil juga pada berebut nyobain dan mereka pada suka. Kalau masih bingung dan mau tanya-tanya, silahkan komen aja di bawah. Selamat mencoba. Hai, hari ini aku bikin puding kopi susu coklat. Gimana cara buat dan apa aja bahan-bahannya? Langsung aja, ini aku udah siapkan. Ada 800 ml air, 50 gram gula pasir, 50 gram coklat batang, 1 bungkus agar-agar tanpa rasa yang berat 7 gram, 2 bungkus kopi instan. Mereknya terserah ya. Di rumah kebetulan adanya yang ini. Sesuai selera, yang penting kopi instannya harus yang nggak ada ampas ya. Kemudian ada 3 saset susu kental manis rasa coklat atau 120 gram dan sejumput garam. Nah, ini aku udah siapkan panci masaknya. Pertama, aku masukkan coklat batang, kemudian garam, masukkan gula pasir, masukkan susu kental manis,
Ini kita airkan sedikit ya mangkoknya, biar SKM-nya nggak banyak nempel di mangkok. Lalu tuang juga semua sisa air yang masih ya. Masukkan 2 saset kopi instannya dan aduk-aduk. Terakhir, masukkan bubuk agar-agar dan aduk-aduk lagi sampai bubuk agar-agarnya larut. Ini kita masak dulu. Jangan lupa terus diaduk agar coklatnya nggak gosong ya, karena ini masih belum larut coklatnya. Masak sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih kayak gini, aku diamkan beberapa saat, baru apinya aku matikan. Lanjut, aku udah siapkan wadah pudingnya, pakai loyang bulat ukuran 16 cm. Aku tuang langsung semuanya ke dalam loyang ya. Ini ada banyak busa-busa di atasnya, biar lebih bagus, bisa dihilangkan ya pakai sendok. Tapi kalau enggak juga nggak masalah. Kemudian biarkan sampai dingin dan mengeras. Nah, ini dia hasilnya. Perpaduan kopi, susu, dan coklat. Rasanya nyatu banget, manisnya juga pas, dan tentunya ini wajib banget buat dicoba. Hai, hari ini aku bikin kue coklat lapis keju. Kuenya lembut banget, bahan-bahannya mudah dan buatnya juga gampang. Apa aja bahan dan gimana cara buatnya, langsung aja. Ini aku udah ada 3 butir telur, 40 gram coklat batang, 110 gram gula pasir, 20 gram coklat bubuk, 90 gram mentega, 1 saset susu kental manis coklat atau 40 gram, 1 sendok teh baking powder, 60 gram tepung terigu, 1 sendok teh SP, sekitar 1 sendok teh vanili. Ini aku pakai vanili yang cair ya. Dan aku udah parut 1/4 blok keju. Satu bloknya berat 170 gram, ini aku bagi 4 ya. Kalau semua bahan udah siap, lanjut, ini aku udah siapin panci masak. Ini bakal aku lelehin dulu coklat batang dan menteganya. Dan aku campur juga dengan susu kental manis. Masaknya pakai api kecil aja. Aduk terus sampai coklat dan menteganya meleleh. Kalau udah, sisihkan. Lanjut, ini aku mixer dulu telur, gula, dan SP-nya. Mixer terus sampai putih kental berjejak. Nah, kalau udah putih kental berjejak kayak gini, masukkan baking powder dan tepung terigu. Karena aku lupa naruh vanili di awal tadi, jadi aku tuanginnya sekarang. Mixer pakai kecepatan paling rendah, sebentar aja, cukup sampai bahan-bahan tadi tercampur. Nah, kalau udah, ambil adonan sekitar 2 sendok sayur, kemudian campur dengan keju parut, aduk-aduk dan sisihkan. Di adonan satunya lagi, tambahkan coklat bubuk dan lelehan coklat batangnya. Aduk-aduk sampai rata. Lanjut, ini aku udah siapin loyang bulat diameter 16 cm yang udah aku olesi mentega tipis-tipis dan aku kasih alas kertas roti di bawahnya. Nah, ini adonan coklatnya ini aku bagi 2. Aku tuang sebagian dulu. Kalau udah, diratakan ya dan siap buat dikukus. Sebelumnya aku udah panasin kukusan. Tutup kukusannya, aku kasih kain kayak gini ya, biar airnya nggak netes. Nah, ini aku kukus sekitar 10 menitan. Kalau udah, langsung kita tumpuk dengan adonan kejunya. Kukus lagi sekitar 10 menitan. Kalau udah, tumpuk lagi dengan adonan coklatnya. Kemudian kukus sekitar 15-20 menit ya. Nah, kalau udah, jangan lupa buat tes tusuk dulu. Kalau tusukannya kering dan nggak ada basah dari adonannya, berarti ini adonannya udah matang ya. Nah, ini dia hasilnya. Dan sekarang aku mau potong dulu. Ini kuenya asli lembut banget, nyoklat dan berasa gurih juga dari kejunya. Manisnya pas, rasanya juga enak. Jadi jangan lupa buat dicoba ya. Hai, hari ini aku bikin puding regal coklatos. Ditambah aku pakai fla vanilla super ekonomis. Ini rasanya beneran enak banget. Apa aja bahan-bahan dan gimana cara buatnya? Langsung aja. Di sini aku pakai 4 saset susu kental manis putih atau sekitar 160 gram. Ada 800 ml air, 1 bungkus coklatos, 1 bungkus agar-agar tanpa rasa, 70 gram gula pasir, dan 10 keping biskuit regal. 2 kepingnya aku sisihkan buat hiasan. Untuk flanya yang super ekonomis, ini aku pakai 2 saset susu kental manis atau sekitar 80 gram, 30 gram gula pasir. Kalau nggak mau terlalu manis, bisa dikurangin ya. 1 sendok teh tepung maizena, 100 ml air, sekitar 1 sendok teh vanili. Pertama, ini aku hancurin dulu biskuit regalnya sampai hancur banget. Kalau udah, sisihkan. Lanjut, ini aku udah siapin panci masaknya. Aku tuangin susu kental manis biar SKM-nya nggak banyak nempel, jadi ini aku bilas pakai air ya. Kemudian aku masukkan gula pasir, masukkan 1 sendok teh garam, masukkan bubuk agar-agarnya,
Dan masukkan juga sisa air yang masih ya. Nah kalau udah, ini aku aduk-aduk bentar sampai semuanya tercampur rata. Lanjut, ini aku aduknya di atas kompor. Ini bakal aku masak sampai mendidih dan terus diaduk. Nah kalau udah mendidih kayak gini, apinya aku matikan ya. Sementara puding yang tadi kita sisihkan dulu. Ini aku udah siapin wadah pudingnya. Aku pakai box ukuran 10x10, volumenya 300 ml. Nah biskuitnya ini aku taruh dalam box. Kemudian puding yang tadi udah aku masak, aku bagi dua. Kalau udah, ini bakal aku tuang ke dalam boxnya. Tuangnya dikira-kira sama rata aja. Kalau udah, ini aku aduk-aduk pelan-pelan aja. Kemudian ini aku sisihkan dulu. Lanjut, di puding yang tadi yang belum dituang, aku tambahkan 1 bungkus bubuk coklatos dan aduk-aduk sampai rata. Nah ini nanti kalau udah agak ngeras, boleh dipanaskan sebentar ya di atas api kompor. Nah kalau udah kayak gini, bagian atas pudingnya udah ngeras tapi bawahnya masih lembek. Ini udah bisa dilapis ya, karena adonan puding coklatnya tadi agak ngeras bagian atasnya. Jadi tadi aku panasin sebentar aja. Kalau udah, ini siap buat dituang ya. Aku tuangnya sama rata aja. Dan kalau udah, diamin aja dan tunggu sampai mengeras. Sambil nunggu pudingnya set, ini aku bikin flanya dulu. Ini aku udah ada panci masaknya, kemudian aku masukkan susu kental manis. Seperti biasa, mangkoknya ini aku bilas pakai air biar nggak banyak nempel SKM-nya. Kemudian aku masukkan sisa air yang masih, masukkan gula pasir, masukkan tepung maizena, dan masukkan juga vanili cairnya. Kemudian aku aduk-aduk bentar sampai semuanya tercampur, baru ini siap buat dimasak. Ini aku masaknya pakai api sedang aja dan jangan lupa buat terus diaduk. Kalau udah mendidih, apinya boleh dimatikan, tunggu flanya dingin dan siap buat dipakai. Nah ini pudingnya juga udah ngeras. Sekarang lanjut, aku mau tuangin fla yang tadi udah dibuat. Aku tuangnya secukupnya aja ya. Dan jangan lupa buat diratakan. Kalau udah, ini aku kasih lagi topping biskuit di atasnya. Dan puding udah siap. Ini dia hasilnya puding yang tadi udah dibuat. Sekarang aku mau coba dulu ya. Ini rasa pudingnya beneran enak banget, rasa manisnya pas, lumer juga dari flanya, bahan-bahannya mudah, buatnya juga gampang. Ini bisa juga jadi ide usaha, bentuknya menarik dan kekinian, jadi jangan lupa buat dicoba ya. Hai, hari ini aku bikin kue coklat yang moist banget, jadi apa aja bahan-bahan dan gimana cara buatnya? Langsung aja, ini udah aku sediain. Ada 3 butir telur, 60 gram coklat batang, 15 gram coklat bubuk, 1 saset susu kental manis coklat atau sekitar 40 gram, 90 gram mentega, 1 sendok teh SP, 1 sendok teh baking powder, 90 gram gula pasir, dan sekitar 1 sendok teh vanili. Kalau udah semua bahan siap, lanjut ini aku udah siapin panci masaknya. Pertama aku mau lelehin coklat batang dan mentega, sekaligus ini aku masukin juga susu kental manisnya ya. Ini aku masaknya pakai api kecil banget dan aduk terus sampai coklat dan menteganya meleleh. Nah kalau udah, ini aku sisihkan dulu ya. Lanjut, sekarang aku mau mixer telur, gula pasir, baking powder, 1 sendok teh SP, dan sekitar 1 sendok teh vanili. Kalau udah, ini aku mixer pakai kecepatan paling tinggi. Aku mixer sampai adonannya jadi putih kental berjejak ya. Nah kalau udah putih kental berjejak kayak gini, lanjut aku masukin tepung terigu, mixer sebentar pakai kecepatan paling rendah, atau bisa juga diaduk ya. Lanjut aku masukin coklat bubuknya, aduk lagi. Kemudian baru aku tuangin lelehan coklatnya ya. Lalu aduk sampai rata. Kalau udah, ini aku siapin loyang bulat yang diameter 16 cm. Ini udah aku olesin mentega tipis-tipis dan aku kasih alas kertas roti di bawahnya. Kemudian aku tuang semua adonannya. Jangan lupa buat diratakan dan sedikit dihentak-hentakan. Kalau udah, ini siap buat dikukus. Sebelumnya aku udah panasin kukusan, yang tutupnya aku kasih kain serbet kayak gini ya. Ini aku kukus sekitar 25-30 menit, pakai api sedang cenderung kecil, biar permukaannya nggak bergelombang. Setelah sekitar 25-30 menitan, ini kuenya udah matang ya. Dan sekarang aku mau coba potong dulu. Ini kuenya beneran moist banget, teksturnya lembut, lembab, nyoklat, manisnya juga pas ya, jadi ini sama sekali nggak bikin enak. Bikinnya gampang, bahan-bahannya juga mudah, jadi jangan lupa buat dicoba ya. Hai, hari ini aku bikin puding Oreo lapis coklat. Apa aja bahan dan gimana cara buatnya? Langsung aja, ini aku udah siapin bahan-bahannya. Aku pakai 800 ml air, 3 bungkus susu kental manis putih atau setara dengan 120 gram, 50 gram coklat batang, 1 bungkus agar-agar tanpa rasa, 50 gram gula pasir, 8-10 keping Oreo. Jangan lupa sisakan untuk toppingan di atasnya ya. Nah kalau semua bahan udah siap, ini langsung kita buat aja. Ini aku udah siapin panci masaknya. Langsung aja aku masukin bubuk agar-agar. Kemudian masukkan gula pasir.
Masukkan susu kental manis. Jangan lupa buat dibilas biar nggak banyak nempel di mangkoknya. Masukkan sisa air yang masih. Lalu aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Dan sementara sebelum dimasak, ini kita sisihkan dulu. Lanjut, ini aku udah ada Oreo. Ini bakal aku pisah dulu krim sama biskuitnya. Kalau udah, ini biskuitnya aku masukkan ke dalam plastik. Lalu aku hancurkan sampai sehancur-hancurnya. Nah, kalau udah hancur, ini kita sisihkan juga ya. Lanjut, ini puding tadi yang belum kita masak, ini kita masak dulu. Masaknya pakai api sedang aja, dan jangan lupa buat terus diaduk. Aduk terus sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, ini apinya boleh dimatikan ya. Lanjut, ini aku udah siapin wadah box pudingnya. Ini volume 300 ml, ukuran 10x10 ya. Kemudian biskuit Oreo yang tadi udah kita hancurin, ini aku masukin ke dalam box. Dikira-kira aja, dituang sama rata. Nah, kalau udah, ini puding yang tadi udah dimasak, ini bisa dituang ya. Kita tuang setengah aja. Jadi, ini dituangnya sedikit-sedikit. Tuang sampai setengah volume box. Kalau udah, ini aku sedikit agak aduk. Kemudian, ini bisa disisihkan dulu ya. Sambil nunggu puding yang tadi udah kita tuang setengah set, lanjut aku bikin layer kedua. Kemudian aku masukkan krim Oreo-nya. Dan masukkan coklat batangnya. Ini adonan pudingnya masih panas ya, jadi aku aduk-aduk dulu biar semua bahan tercampur rata. Nah, kalau puding yang tadi udah setengah ngeset, dimana permukaannya udah keras tapi di bawahnya masih lembek. Lanjut, adonan puding yang layer coklatnya kita panasin dulu ya. Karena ini adonan pudingnya udah agak mengeras. Ini jangan lupa buat diaduk-aduk terus sampai pudingnya mencair. Nggak perlu sampai mendidih banget. Yang penting semua bahan udah tercampur dan adonan pudingnya cair kayak gini. Ini apinya boleh dimatikan. Dan siap buat dituang jadi layar keduanya. Nah, ini aku tuangnya pakai sendok sayur. Karena layar pertamanya tadi cuma setengah set ya. Jadi dia belum keras sempurna. Ini dituang sama rata aja sampai semua adonan pudingnya habis. Kalau udah, jangan lupa buat taruh toppingan Oreo di atasnya. Dan ini tinggal ditunggu sampai pudingnya benar-benar ngeset sempurna. Nah, ini dia pudingnya udah ngeset. Ini jadinya cantik banget. Dan sekarang aku mau coba sendok dulu ya. Ini hasil layurannya cakep banget. Manisnya juga pas. Buatnya gampang, gak ribet-ribet. Bahannya mudah. Jadi jangan lupa buat dicoba ya. Hai, hari ini aku buat brownies lumer cuma pakai 1 telur. Ini bisa jadi 3 cup. Rasanya lembut dan coklat banget. Walaupun gitu, ini sama sekali nggak bikin enak ya. Langsung aja bahan-bahannya aku udah siapin 1 butir telur ukuran sedang, 1/4 sendok teh baking powder, 20 gram coklat batang, 30 gram mentega, nanti ini dilelehin ya. Tepung terigu protein sedang 20 gram, coklat bubuk 5 gram, ini aku campur jadi satu ya, 35 gram gula pasir, 1/3 sendok makan SP. Untuk toppingnya, ini aku ada 50 gram coklat batang dan 50 ml susu cair, nanti ini dilelehkan sebagai coklat lumernya. Aku juga pakai whipped cream. Ini aku pakai whipped cream bubuk merek Hans sekitar 15 gram yang bakal aku mixer dengan air 30 ml. Pokoknya takaran whipped cream dan air itu 1:2. Kalau nggak ada whipped cream, bisa juga ganti pakai buttercream ya. Tapi aku saranin pakai whipped cream aja karena rasanya lebih enak. Selain itu, toppingannya juga aku pakai keju. Dan karena aku nggak punya Oreo, jadi aku pakainya Goryo. Pertama, aku mixer dulu telur, gula, dan opaletnya sampai putih berjejak. Kalau udah putih berjejak kayak gini, lanjut, aku campur tepung terigu dan coklat bubuk tadi. Di sini aku juga udah campurin pakai 1/3 sendok teh baking powder ya. Kemudian masukkan lelehan coklat dan mentega. Aduk perlahan sampai rata, agar udara adonannya nggak banyak keluar. Kalau udah, tinggal siapkan wadah cup untuk kukusnya. Ini aku pakai cup ukuran 300 ml yang aman untuk dikukus. Adonannya aku bagi jadi 3 cup. Kalau udah siap, ini bisa dikukus ya. Sebelumnya, aku juga udah siapin panci kukusan yang sudah dipanaskan. Panci kukusannya aku udah lapisin pakai lap biar airnya nggak netes. Untuk apinya, aku pakai api sedang ke kecil, biar bagian permukaannya jadi rata nggak bergelombang. Kukusnya kira-kira 10-15 menitan aja. Kalau udah, tinggal kita topping. Ini aku udah siapin coklat lumernya dari susu cair dan coklat batang yang sudah dilelehkan. Whipped cream, keju parut, dan biskuit. Langsung aja aku topping dulu browniesnya pakai whipped cream. Kemudian lanjut topping coklat lumernya. Semuanya aku bagi 3 rata.
karena memang aku udah siapin buat 3 cup. Lanjut topping keju dan biskuitnya. Nah ini dia hasilnya, cuma pakai 1 butir telur jadi 3 cup. Puas banget makannya. Enak, nyoklat, lumer banget, gak bikin enak sama sekali. Apalagi taruh di kulkas dulu biar ada sensasi dingin pas makannya makin mantap. Hai, hari ini aku bikin puding coklatos. Bahannya super ekonomis. Apa aja bahan dan gimana cara buatnya? Langsung aja, ini aku udah siapin bahan-bahannya. Ini aku udah ada 800 ml air, 2 bungkus coklatos coklat, 1 bungkus agar-agar tanpa rasa, 80 gram gula pasir, 1 saset susu kental manis coklat atau sekitar 40 gram, dan 1 sendok teh garam. Untuk fla vanilanya, ini pakai resep fla vanila yang ekonomis ya. Ada 2 saset susu kental manis atau sekitar 80 gram, gula pasir 30 gram, kalau nggak mau terlalu manis bisa dikurangin, 1 sendok teh tepung maizena, 100 ml air, sekitar 1 sendok teh vanili. Nah langsung aja, ini aku udah ada panci masak. Aku masukkan bubuk agar-agarnya. Kemudian gula pasir, masukkan garam, masukkan susu kental manis coklat. Ini SKM-nya aku bilas ya. Kemudian masukkan 2 bungkus bubuk coklatos. Aku aduk-aduk bentar sampai bubuk coklatosnya agak larut. Baru kemudian aku tuang sisa air yang masih. Nah kalau semua bahan sudah masuk, ini bakal aku masak ya. Masaknya pakai api sedang aja dan jangan lupa buat terus diaduk. Ini aku masak terus sampai mendidih. Kalau udah mendidih, apinya boleh dimatikan ya. Lanjut, ini aku udah siapin wadah pudingnya dan aku langsung tuang semuanya ke dalam wadah puding. Kalau udah, tunggu aja pudingnya sampai ngeset. Sambil nunggu pudingnya set, ini aku bikin flanya dulu. Ini aku udah ada panci masaknya, kemudian aku masukkan susu kental manis. Seperti biasa, mangkoknya ini aku bilas pakai air biar nggak banyak nempel SKM-nya. Kemudian aku masukkan sisa air yang masih, masukkan gula pasir, masukkan tepung maizena, dan masukkan juga vanili cairnya. Kemudian aku aduk-aduk bentar sampai semuanya tercampur, baru ini siap buat dimasak. Ini aku masaknya pakai api sedang aja dan jangan lupa buat terus diaduk. Kalau udah mendidih, apinya boleh dimatikan, tunggu flanya dingin dan siap buat dipakai. Nah ini dia hasilnya, puding coklatos super ekonomisnya. Jadinya cantik banget dan sekarang aku mau potong dulu. Nah ini aku mau cobain makan pudingnya pakai fla. Ini rasanya enak banget, pudingnya nyoklat, ditambah pakai fla jadi berasa lumer. Bahan-bahannya mudah, buatnya juga gampang. Jadi jangan lupa buat dicoba ya. Untuk bahan-bahannya ini aku pakai 4 butir telur, kemudian 125 gram gula pasir, 100 gram tepung terigu protein rendah, 100 gram mentega, kemudian 125 gram coklat batang, 25 gram coklat bubuk, 1 saset susu kental manis coklat atau sekitar 40 gram, setengah sendok makan SP dan secukupnya vanili. Langsung aja ini bakal aku lelehkan dulu, pertama coklat batang, kemudian margarin, lalu tambahkan juga susu kental manis. Kalau sudah leleh ini bisa disisihkan. Lanjut, ini aku ceplok telurnya. Selanjutnya aku masukkan gula pasir. Oh iya, aku lupa aku juga taruh baking powder, tapi pas di awal video aku lupa videoinnya ya. Kalau nggak ada bisa di skip. Dan masukkan juga SP. Ini aku mixer dulu sampai putih kental berjejak. Nah ini udah cukup, udah putih kental berjejak. Lanjut aku masukkan coklat bubuk. Kemudian aku juga masukkan tepung terigunya. Ini aku ayak ya. Biar tepungnya lebih halus dan nggak menggerindil. Tapi kalau nggak mau diayak juga bisa. Kalau udah, ini bisa dimixer lagi sebentar sampai rata. Kemudian aku masukkan coklat yang udah dilelehkan tadi. Ini aku lelehinnya pakai api kecil aja. Aku nggak tim di atas air mendidih. Soalnya ribet menurut aku. Jadi aku langsung aja di atas kompor, tapi apinya harus kecil banget. Biar coklatnya nggak gosong. Nah kalau udah tercampur rata kayak gini, ini aku udah siapin loyang dan kita tuang ke dalam loyang. Yang sebelumnya loyangnya udah aku olesin pakai mentega dan di bawahnya udah aku lapisin pakai kertas roti. Adonannya harus diratakan permukaannya sebelum dikukus biar hasilnya bagus. Sebelumnya ini kukusannya udah aku panasin, jadi kukusannya dalam keadaan panas baru adonannya kita masukkan. Lalu ini aku tutup, ini siap buat dikukus sekitar 30 menit dengan api sedang. Ini tutupnya aku pakein kain biar airnya nggak netes ke adonan. Nah ini udah sekitar 30 menitan, ini kukusannya aku buka. Ini udah matang ya, tapi kalau kurang yakin kalian bisa tes tusuk dulu pakai tusukan kayak gini. Kalau tusukannya kering, nggak ada basah dari adonannya, berarti udah matang ya. Lanjut, ini kuenya aku keluarin dulu. Kemudian ini aku potong jadi 4 bagian.
Oh ya, ini aku lupa kasih tahu, loyangnya aku pakai ukuran 20x20 karena aku mau pakai box kayak gini, ukurannya 10x10 dengan volume 300 ml. Kalau udah aku bagi 4 kayak gini, aku masukin ke dalam box satu-satu sebelum nanti kita kasih toppingnya. Untuk krim duriannya di sini aku pakai whipped cream 100 gram. Kemudian aku tambahkan dengan 200 gram daging durian. Jadi aku pakai perbandingan 1:2. Kalau udah, ini aku aduk aja sampai rata. Kemudian buat warnanya lebih cantik, aku pakaiin pewarna orange. Kalau nggak ada bisa di skip ya. Aduk lagi sampai rata dan ini siap buat dipakai. Pertama, ini aku kasih whipped cream yang polos yang putih. Aku kasih di pinggir-pinggirnya aja. Kemudian baru aku kasih whipped cream yang udah aku campur pakai daging durian. Nah, kalau udah, baru aku kasih coklat kayak gini. Oh ya, ini coklatnya aku pakai glaze coklat ya. Jadi udah instan aja, nggak perlu dileleh-lelehkan lagi. Tapi kalau nggak mau, bisa pakai coklat batang, tambahkan dengan sedikit susu cair. Ini kalau udah jadi, aku taruh dulu dalam kulkas biar lebih ngeset ya. Ini dia hasilnya, ini baru aku keluarin dari kulkas, jadi masih dingin ya. Ini sekarang aku mau sendokin dulu biar lihat hasil dalamnya kayak gimana. Ini enak banget, kuenya lembut, duriannya berasa, ini creamy dan wajib banget buat dicoba. Hari ini aku ada biskuit Oreo, ini aku bakal bikin sesuatu pakai biskuit ini, kira-kira bakal jadi apa ya? Ini 4 keping Oreonya aku sisihkan, sisanya aku masukkan ke dalam panci. Biskuit yang tadi aku sisihkan, krimnya aku nggak pakai, jadi aku ambil, aku taruh juga ke dalam panci. Untuk biskuit Oreonya, ini aku pakai berat yang 130 graman. Kemudian aku masukkan juga susu kental manis coklat sekitar 120 gram, atau setara dengan 3 saset. Biar SKM-nya nggak banyak nempel di mangkok, jadi aku airin aja. Nah, sisa airnya aku masukkan ke dalam panci juga, airnya aku pakai 600 ml. Kemudian aku tambahkan 2 sendok makan gula pasir kayak gini, atau sekitar 30 gram. Gak lupa juga ini aku tambahin sejumput garam, kemudian aku aduk-aduk sampai biskuitnya agak hancur ya. Nah, kalau udah, ini aku masukin bubuk agar-agarnya, ini berat 7 gram ya. Kemudian aku aduk lagi, ini siap buat dimasak ya. Ini aku udah nyalain kompor, aku pakai api sedang aja. Jangan lupa buat terus diaduk biar biskuitnya larut dan semuanya tercampur. Ini aku aduk terus sampai mendidih. Kalau udah mendidih, apinya boleh dimatikan. Nah, ini udah mendidih ya, jadi apinya aku matikan dan aku udah siapin mangkok untuk wadahnya. Ini mangkoknya ukuran 200 ml. Ini tahan panas. Untuk wadahnya ini totalnya aku pakai 9 mangkok. Untuk pudingnya, ini aku tuang sama rata aja, kira-kira ini satu mangkoknya aku kasih sekitar 3 sendok sayur. Kalau semua adonan pudingnya udah habis, ini bisa disisihkan dulu, biarkan sampai setengah mengeras. Ini aku jedakan kira-kira 10 menitan aja, baru lanjut ke layar kedua. Lanjut untuk layar kedua, ini aku udah masukin air 600 ml ke dalam panci. Kemudian aku masukkan 100 gram coklat batang. Lanjut aku masukkan susu kental manis coklat sekitar 120 gram atau setara dengan 3 saset. Masukkan juga bubuk agar-agar, ini beratnya 7 gram. Kemudian masukkan sejumput garam. Dan ini siap buat dimasak. Ini aku masak di atas api, nyalanya sedang aja. Jangan lupa buat terus diaduk karena ini coklatnya masih menggumpal. Jadi biar coklatnya nggak gosong, jadi harus tetap diaduk ya. Aduk terus sampai mendidih. Kalau udah mendidih, ini bisa diangkat dan tuang ke mangkok untuk layar keduanya. Ini dituang sama rata aja, dikira-kira sampai semua adonan pudingnya habis. Nah, kalau semuanya udah habis, ini tinggal aku kasih toppingan biskuit Oreo di atasnya. Tapi ini biskuitnya kurang 1. Dan ini tinggal aku diemin aja sampai pudingnya ngeras. Nah, ini dia pudingnya udah jadi, udah ngeras. Sekarang aku tutup dulu. Aku mau cobain dulu ya, dan kasih lihat layaran dalamnya kayak gimana.
Ini enak banget, manisnya pas, biskuitnya berasa lumer. Hari ini bikin gue yang modalnya cuma 10 ribuan aja. Jadi aku udah ada panci masaknya. Aku masukkan 125 gram coklat batang dan 100 gram mentega. Ini bakal aku lelehkan dulu. Aku langsung lelehkan aja di atas api kompor yang nyalanya kecil banget. Ini sambil pancinya aku angkatin biar coklatnya nggak gosong. Ini juga ada mentega, jadi ini bakal cepet banget lelehnya. Kalau mau pakai teknik double boiler juga boleh. Coklat sama menteganya ditim di atas air panas. Kalau udah mencair semua, ini bisa disisihkan dulu. Lanjut aku pecahkan 4 butir telur. Kemudian aku masukkan 125 gram gula pasir. Tambahkan setengah sendok makan SP. Masukkan juga sekitar 1 sendok teh vanili cair. Kemudian ini aku mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonannya berubah warna menjadi putih kental berjejak. Nah ini udah cukup. Kalau udah lanjut masukkan coklat bubuk dan tepung terigu. Untuk coklat bubuknya ini aku pakai 15 gram dan tepung terigunya aku pakai 100 gram. Ini tepung-tepungannya aku ayak, tapi kalau nggak mau juga nggak masalah. Kemudian aku mixer dengan kecepatan paling rendah sebentar aja sampai kira-kira semuanya agak tercampur. Baru selanjutnya aku masukkan coklat dan mentega yang udah dilelehkan. Baru kemudian aku aduk, ini pakai teknik aduk balik. Jadi dari bawah ke atas, aduknya pelan-pelan aja biar udaranya nggak banyak keluar. Kalau udah rata kayak gini, selanjutnya aku bakal masukkan ke dalam box. Ini aku pakai box ukuran 650 ml yang tahan panas, jadi aman dikukus. Ini jadinya 4 box, setiap boxnya ini aku tuang sama rata aja, dikira-kira sampai semua adonannya habis. Kalau buatnya lebih banyak dari ini, sebaiknya pakai timbangan ya, karena kalau kita kira-kirakan itu kadang-kadang suka bingung karena adonannya kan lebih banyak dari ini. Ini adonannya aku hentak-hentakan biar permukaannya rata. Kalau udah ini siap buat dikukus, sebelumnya kukusannya udah aku panasin. Kalau udah panas, baru adonan yang tadi itu dimasukkan. Tutup kukusannya aku bungkus pakai kain biar airnya nggak netes. Kurang lebih aku kukusnya 30 menit dengan api sedang cenderung kecil biar permukaannya rata. Dan ini dia hasilnya. Kalau belum yakin matang bisa dites tusuk dulu. Kalau tusukannya kering berarti udah matang ya. Sementara kuenya disisihkan dulu, biarkan sampai dingin. Aku bikin siraman coklatnya pakai 120 gram coklat batang dan 120 gram susu cair. Susu cairnya aku panaskan baru aku tuangkan ke mangkok yang isinya coklat ya. Kalau udah tinggal diaduk aja sampai semuanya tercampur. Sisihkan dan tunggu sampai dingin. Aku juga pakai whipped cream. Ini aku pakai yang bubuk. Menurutku ini lebih praktis, perbandingan dari whipped cream dan air yang dipakai itu 1:2. Ini harus pakai air es ya, bener-bener air es yang dingin banget, biar hasil whipped creamnya lebih bagus. Untuk 4 box kuenya tadi, aku mixer 56 gram whipped cream bubuk, tambah dengan 112 gram air es yang dingin. Whipped creamnya aku mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai jadi kaku. Kalau udah kayak gini, ini siap dipakai. Ini kuenya juga udah dingin, lanjut ke proses selanjutnya. 56 gram whipped cream yang udah di mixer tadi, ini aku bagi sama rata ke 4 boxnya. Kalau buat jualan, ini wajib banget buat dihitungnya, karena harga whipped cream lumayan. Ini whipped creamnya diratakan, jangan lupa bagian pinggir-pinggirannya itu ditutup pakai whipped cream, soalnya nanti bakal disiram dengan coklat, biar coklatnya nggak turun ke bawah. Nah, kalau semua kuenya udah dikasih whipped cream, lanjut aku siram pakai coklat yang udah dibikin tadi. Coklatnya dituang sama rata aja untuk 4 boxnya sampai semua coklatnya habis. Kalau mau bikin lebih banyak dari ini, tinggal dikalikan aja bahan-bahannya. Yang masih bingung atau mau tanya-tanya, silahkan komen aja di bawah. Nah, kalau udah, ini aku bakal tutup dulu dan masukkan ke dalam kulkas biar semuanya jadi lebih ngeset. Ini udah sekitar 30 menit dari aku taruh di freezer. Coklatnya udah lumayan ngeset, ini bakal aku coba dulu.
Ini rasanya enak banget, sama sekali nggak bikin enak walaupun disiram pakai coklat. Modalnya ini sekitar 10 ribuan aja per box, biasanya dijual 20-25 ribuan, bahkan bisa lebih karena ini pakai bahan-bahan yang bagus. Sekali lagi kalau masih bingung dan mau tanya-tanya, silahkan komen aja di bawah. Hai, hari ini aku mau bikin sesuatu dari biskuit yang direndam pakai air kayak gini. Kira-kira bakal jadi kayak gimana ya? Yuk tonton terus. Pertama-tama ini aku udah siapin panci masaknya, kemudian aku masukkan 600 ml air ke dalamnya. Habis itu aku tambahin pakai 120 gram susu kental manis coklat atau setara dengan 3 saset. Kemudian aku masukkan juga coklat batang sebanyak 100 gram. Aku kasih juga sejumput garam. Dan terakhir aku masukkan bubuk agar-agar tanpa rasa, ini beratnya 7 gram. Kemudian kalau udah, ini aku masak dengan api sedang, jangan lupa buat terus diaduk, biar coklatnya nggak gosong. Nah, kalau sudah mendidih kayak gini, apinya boleh dimatikan. Oh ya, ini aku udah tuang. Maaf ya, aku lupa video ini. Aku pikir udah rekam, ternyata belum. Ini aku pakai box ukuran 250 ml. Ini tahan panas, jadi aman digunakan. Dan ini bakal jadi 9 box. Kalau sudah dituang semuanya kayak gini, ini bisa disisihkan dulu. Lanjut, aku bikin layar keduanya. Ini pertama, aku masukkan agar-agar tanpa rasa berat 7 gram ke dalam panci. Tuangkan 600 ml air. Tambahkan 120 gram susu kental manis coklat atau setara dengan 3 saset. Tambahkan juga 100 gram coklat batang, ini yang coklat putih ya. Dan ini aku udah tambahin dengan sejumput garam. Masak dengan api sedang aja, jangan lupa buat terus diaduk biar coklatnya larut dan gak gosong. Kalau sudah mendidih, apinya boleh dimatikan. Ini udah boleh dituangin layaran keduanya, ciri-cirinya kayak gini. Bagian permukaannya udah ngeras, bagian dalamnya masih lembek. Tuangnya sedikit-sedikit aja dulu, biar hasil layarannya bagus dan gak rusak. Dikira-kira aja sampai semuanya habis dan rata. Kalau udah habis, ini aku sisihkan dulu. Lanjut, untuk layar ketiganya, ini aku pakai biskuit Regal, beratnya 230 gram. Karena tadi jadinya 9 cup, ini biskuitnya aku sisihkan 9 keping untuk hiasan. Ini udah ada panci masaknya, langsung aja aku masukkan agar-agar tanpa rasa berat 7 gram. Tambahkan juga dengan 600 ml air. Dan masukkan semua sisa biskuit Regalnya. Kemudian aku tambahkan dengan 160 gram susu kental manis putih atau setara dengan 4 saset. Dan jangan lupa juga masukkan sejumput garam. Aduk sebentar sampai tercampur. Baru kemudian ini aku masak di atas api kompor. Nyalanya sedang aja dulu, nanti kalau sudah mengental, baru apinya dikecilkan. Ini terus aja diaduk sampai adonannya jadi mengental. Nah, kalau sudah mengental kayak gini, ini apinya boleh dikecilkan. Sambil terus diaduk, biar bawahnya nggak gosong. Kalau udah kelihatan meletup-letup kayak gini,
Apinya sudah boleh dimatikan, tapi sambil terus diaduk. Pancinya kan masih panas, jadi diaduk aja sambil ngeluarin uap panasnya biar cepet dingin. Kalau sudah dingin, ini aku pindahkan ke dalam plastik segitiga. Kalau nggak ada, bisa pakai plastik apapun untuk memudahkan proses selanjutnya. Sebelum ini kita pakai, pastikan dulu bahwa pudingnya benar-benar set. Kalau udah, ini bisa dipakai. Kita semprotkan seperti ini di setiap boxnya. Selanjutnya, baru kita kasih toppingan biskuit seperti ini di atasnya, biar kelihatannya lebih menarik. Kalau udah, ini bisa kita tutup dulu. Kalau dihitung-hitung, ini modalnya kira-kira sekitar 6 ribuan aja. Untuk lebih rincinya, nanti aku tuliskan keterangan untuk biaya produksinya ya. Kalau belum jelas, bisa ditanyakan ya, langsung komen aja di bawah. Ini bisa banget jadi menu jualan kamu di rumah. Jadinya 9 box, ini satu boxnya modalnya sekitar 6 ribuan. Ini rasanya enak banget, jadi jangan lupa buat dicoba di rumah ya. Hari ini aku mau bikin ide usaha yang modalnya cuma 3 ribuan aja. Apa aja bahan dan gimana cara buatnya? Tonton videonya sampai habis ya. Ini aku udah siapin panci masaknya, kemudian aku masukkan air sebanyak 700 ml. Kemudian aku tambahkan dengan coklat batang, beratnya 120 gram. Masukkan juga sebanyak 120 gram susu kental manis atau setara dengan 3 saset. Baru kemudian aku tambahkan dengan 1 saset agar-agar tanpa rasa, ini beratnya 7 gram. Dan ini siap untuk dimasak. Masak dengan api sedang, jangan lupa terus diaduk biar coklatnya nggak gosong dan semua bahan tercampur rata. Oh ya, di sini aku tambahkan juga dengan sejumput garam karena tadi aku lupa naruhinnya. Ini jangan lupa terus diaduk sampai mendidih. Kalau sudah mendidih kayak gini, apinya boleh dimatikan, sambil terus diaduk aja nggak apa-apa, sekalian biar uap panasnya cepat hilang. Selanjutnya ini aku udah sediakan mangkok. Mangkok ini tahan panas, dia ukuran 200 ml, jadi aman digunakan. Ini murah kok mangkoknya, jadi kalau kalian mau beli, bingung mau beli di mana, nanti aku kasih rekomendasi tempat aku beli ya. Dan ini jadinya 5 cup, kita tuang sama rata aja, dikira-kira, sampai semua adonannya habis. Kalau semuanya udah dituang, tinggal tunggu ngeras aja dan siap. Nah ini dia pudingnya udah jadi, ini aku sebutnya puding coklat klasik. Kalau dihitung-hitung, ini modal per cupnya cuma 3 ribuan aja. Untuk keterangan modal, nanti aku taruh keterangannya di bawah ya. Buat yang masih bingung atau mau tanya-tanya, silahkan langsung komen aja di bawah. Untuk cupnya ini udah ada tutup, jadi kelihatannya lebih bagus ya. Ini bakal aku cobain dulu. Ini rasanya enak dan nyoklat banget, jadi wajib banget buat jadi salah satu menu jualan kalian. Halo bun, hari ini aku bikin sesuatu dari 4 butir telur. Ini aku udah pecahin 4 butir telur, kemudian aku masukkan sekitar setengah sendok makan SP. Aku juga masukkan sekitar 125 gram gula pasir dan sekitar 1 sendok teh vanila cair.
Abis itu ini aku mixer dengan kecepatan maksimal, kecepatan paling tinggi sampai berubah warna menjadi putih kental berjejak. Ini udah agak mulai berubah warna, tapi ini agak sedikit kuning, jadi tunggu agak putihan dikit baru siap. Nah, ini udah putih kental berjejak, ini udah cukup ya. Kemudian ini aku masukkan sekitar 8 sendok makan tepung terigu, atau kalau ditimbang ini beratnya 100 gram. Sendokannya nggak terlalu munjung dan nggak rata banget, kira-kira kayak gini. Untuk gula pasirnya yang tadi kalau disendokin itu sekitar 7 sendok makan. Nah, kalau udah ini kemudian aku aduk manual aja. Ini aduknya pakai teknik aduk balik biar udaranya nggak banyak keluar. Kalau udah ini aku masukin coklat bubuk, ini aku pakai 10 gram aja. Kalau disendokin ini kira-kira 1,5 sendok ya. Kemudian ini aku aduk lagi, cukup sampai semuanya agak tercampur rata. Aduknya pelan-pelan aja, jangan dikucek-kucek biar udaranya nggak banyak keluar. Kalau udah dirasa cukup, kemudian aku masukkan lelehan coklat dan menteganya. Untuk coklat dan mentega yang dicairkan tadi, ini aku pakai 125 gram coklat batang dan 100 gram mentega. Aku langsung masak di atas api kompor yang nyalanya kecil banget biar coklatnya nggak gosong. Dan sebaiknya coklat dan mentega yang dilelehkan itu lelehkan sebelum adonannya di mixer. Jadi pas coklat sama menteganya dimasukkan ke dalam adonan itu udah dalam keadaan dingin. Ini aku langsung masukin aja semuanya, kemudian aku aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, kalau udah, kemudian ini aku udah siapin box buat wadah kukusnya. Ini ukuran 250 ml. Ini murah dan praktis banget. Untuk adonannya ini aku jadikan 6 box aja, aku pingin kuenya lebih tebal. Ini aku timbang satu boxnya kira-kira 150 graman aja, tapi adonannya ternyata masih sisa. Jadi aku tambahkan semuanya sedikit-sedikit. Jadi kurang lebih satu boxnya itu kira-kira 160 graman aja. Kalau nggak mau ditimbang juga nggak masalah, tinggal dikira-kira aja, dibagi rata untuk 6 boxnya. Tapi ini karena aku pengen tahu beratnya, jadi makanya aku timbang. Selanjutnya ini aku kukus, kukusannya sebelumnya udah aku panasin dulu. Aku kukusnya kurang lebih 25 menitan dengan api sedang cenderung kecil, biar permukaannya nggak bergelombang. Ini udah mateng, tapi aku lupa banget buat rekamnya, jadi aku kasih videonya yang udah jadi aja. Kemudian ini bakal aku kasih topping glaze di atasnya. Untuk glaze-nya aku coba timbang, satu boxnya aku kasih sekitar 25 gram aja. Ini aku cuman pengen ngecek kalau dikasih 25 gram kira-kira toppingnya jadi sebanyak gimana. Dan kalau mau jualan ini memang wajib banget buat ditimbang. Biar nggak terlalu kental banget, sebaiknya glaze-nya dicairkan dulu dengan cara ditim di atas air mendidih. Tapi karena aku males dan ini buat stok makan sendiri, jadi aku nggak cairin deh. Dan kebetulan di rumah lagi ada biskuit Oreo, biar nggak terlalu sepi banget, jadi aku kasih toppingan biskuit Oreo yang aku hancurin. Dan ini sekarang aku sendokin, ini dia dalamnya, ini lembut banget. Aku sengaja bikinnya 6 box biar kuenya agak tebel. Kalau kamu pakai topping yang agak banyak, sebaiknya jadikan 8 box aja untuk resep ini, biar kuenya nggak terlalu tebel dan toppingnya muat. Ini tinggal aku taruh di dalam kulkas buat stok makanan, dan jangan lupa buat dicoba. Halo Bun, hari ini mau bikin puding susu Oreo yang super gampang banget buatnya. Apa aja bahan dan gimana cara buatnya? Tonton aja videonya sampai habis. Nah, langsung aja ini aku udah siapin panci masaknya. Kemudian aku masukkan sebanyak 3 saset susu kental manis putih. Kalau ditimbang ini beratnya sekitar 120 gram. Habis itu aku masukkan sekitar 150 gram coklat batang putih. Nggak lupa juga buat masukin sejumput garam. Kemudian aku guyur aja langsung ini pakai 700 ml air. Habis itu ini aku masukin agar-agar tanpa rasa 1 bungkus. Ini beratnya 7 gram. Kemudian ini aku aduk-aduk sebentar sampai semuanya agak tercampur. Habis itu lanjut aku masak di atas api kompor, nyalanya sedang aja biar coklatnya nggak gosong. Jangan lupa buat terus diaduk biar nanti coklatnya kalau udah meleleh nggak mengendap di bawah. Ada yang nanya, "Kak, kenapa kalau bikin puding selalu pakai susu kental manis, nggak pakai susu cair?" Menurutku kalau pakai susu kental manis itu nggak perlu tambah gula lagi. Untuk susu cair itu harganya lebih mahal dari susu kental manis. Juga kalau pakai susu cair tentu kita bakal tambah gula. Itu jadi 2 kali lipat pengeluaran. Makanya biar lebih hemat aku pakai susu kental manis aja.
Kalau buat makan sendiri tentu nggak dihitung ya berapa pengeluarannya, tapi kalau buat jualan tentu itu sangat berpengaruh. Jadi kalau mau jualan aku saranin pakai susu kental manis aja. Oh ya, di tempatku itu harga susu kental manis per 500 gram lebih itu harganya sekitar 15 ribuan. Dan untuk susu cair biasanya harganya mulai dari 16 sampai 20 ribuan ke atas. Ada yang nanya lagi, kenapa nggak pakai santan aja kak, lebih murah? Nggak tahu kenapa kalau santan instan aku nggak terlalu suka buat kue-kuean, tapi kalau buat masakan yang berbumbu itu aku suka. Nggak tahu kenapa kalau pakai santan kemasan buat bikin kue-kuean, aku rasainnya kurang pas aja di lidah. Ada yang sama nggak sih? Atau cuman aku aja? Tapi kalau pakai santan segar itu aku suka, cuma rada ribet buatnya. Mesti dipires-pires dulu baru dapat santannya. Tinggal pilih aja, kalau kalian suka pakai santan, silahkan ganti pakai santan. Kalau mau pakai susu cair juga boleh, tapi aku lebih suka pakai susu kental manis aja. Lebih praktis, harganya murah, dan rasanya enak. Nah ini mau hampir mendidih. Kalau udah mendidih, apinya boleh dimatikan ya. Ini udah cukup, ini apinya bakal aku matikan dulu. Selanjutnya ini aku udah siapin wadah buat pudingnya. Ini wadahnya tahan panas, jadi aman digunakan. Volume wadahnya ini 200 ml. Habis itu aku ada 1 bungkus Oreo. Ini kurang lebih beratnya sekitar 133 gram. Kemudian ini aku buka dulu dan aku mau taruh di dalam mangkok. Setiap mangkoknya aku kasih 1 keping aja. Habis itu 1 kepingnya aku potong jadi 4 potongan gitu dan aku masukkan ke dalam mangkok. Baru selanjutnya aku masukin adonan puding yang udah dimasak tadi. Ini setiap mangkoknya aku kasih sekitar 2 sendok sayur aja. Adonan pudingnya tadi belum habis, ini aku cuman tuang setengahnya aja. Ini tunggu ngeras dulu baru lanjut ke proses selanjutnya. Nah ini udah ngeras, sekarang aku mau tuang lagi cairan puding yang masih. Kalau adonan puding tadi yang masih di panci udah ngeras, sebaiknya dipanaskan dulu, baru kemudian aku tuangkan ke dalam mangkok kayak gini. Ini aku tuang sama rata aja, kira-kira 2 sendok sayur masing-masing mangkoknya lagi. Nah kalau udah, ini aku kasih potongan biskuit Oreo lagi di atasnya. Kenapa aku kasih biskuitnya bertahap? Kalau kasih sekalian itu biskuitnya bakal ngapung di atas aja. Ini nanti biskuitnya ada di tengah dan ada di atas. Kalau udah, ini tinggal didiemin aja sampai benar-benar ngeras. Nah ini pudingnya udah ngeras, sekarang aku mau kasih bubuk Oreo. Dari 1 bungkus Oreo tadi ini masih ada sisa 2 keping, jadi aku hancurin dan aku kasih topping di atasnya kayak gini. Jadi 1 bungkus Oreonya emang bener-bener pas buat 6 cup dan ditambah dengan topping yang di atasnya kayak gini. Ini 1 cupnya modalnya cuma 4 ribuan aja dengan bahan-bahan yang bagus. Nah sekarang ini bakal aku cobain dan sekalian kasih lihat layarannya kayak gimana. Ini setiap sendokannya itu ada lumer-lumer dari biskuitnya. Padahal aku nggak pakai susu cair, aku cuman pakai susu kental manis. Tapi ini rasanya susu banget. Ini wajib banget jadi menu jualan kamu atau stok makanan di kulkas. Aku yakin banget sekali kamu cobain, kamu bakal suka sama rasanya. Oh ya, wadahnya ini udah ada tutup tersendiri, jadi kelihatannya lebih higienis. Dan ini tinggal disimpan aja dalam kulkas. Ini dimakan langsung aja udah enak, apalagi dimasukin dulu dalam kulkas baru dimakan. Rasanya pasti lebih enak karena ada sensasi dingin. Kalau kamu masih bingung dan mau tanya-tanya, silahkan langsung komen aja di bawah. Nanti bakal aku bales. Misal ini mau jadi menu jualan kamu, terus kamu bingung mau jual berapa, dan lain sebagainya. Silahkan tanya aja ya, nanti bakal aku usahakan untuk balas secepatnya. Hai, hari ini aku buat puding susu kental manis double coklat tanpa tambahan gula, lembut dan coklat banget. Ini aku udah siapin 600 ml air, 100 gram coklat batang, 160 gram susu kental manis atau sama dengan 4 saset, 1 bungkus agar-agar tanpa rasa yang beratnya 7 gram, dan sejumput garam. Langsung aja, ini aku udah siapkan panci masaknya. Masukkan coklat batang, kemudian susu kental manis. Ini SKM yang masih nempel, aku larutin pakai air ya. Kemudian tuang semua sisa air. Masukkan garam. Aduk. Terakhir, tambahkan bubuk agar-agarnya, aduk-aduk sampai rata ya. Kalau udah, tinggal kita masak pakai api sedang dan terus diaduk agar coklatnya nggak gosong. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, matikan api. Ini aku aduk-aduk bentar tanpa api biar uap panasnya cepat hilang ya.
Siapkan wadah cetakan puding, lalu tuang dan biarkan sampai mengeras. Nah, ini dia hasilnya, aku bakal potong dulu ya. Ini pudingnya lembut banget. Nyoklat, manisnya pas, sama sekali nggak bikin enak. Wajib banget buat dicoba di rumah. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau kamu suka dengan video ini, boleh like, komen, dan ikuti kami di sini ya. 5M, resep mama masak, mudah, murah, mantap. Terima kasih.